Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumis sa'ah. Teman-teman semuanya, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai hakikat Islam. Kita mulai masuk pada bahasan pertama, yaitu tentang hakikat Islam yang pertama, yaitu tentang tujuan Allah menciptakan manusia. Nah, seringkali kita sering tertukar ya, antara tujuan Allah menciptakan manusia dengan tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Kalau tujuan manusia diciptakan oleh Allah, itu memang hampir semua orang sudah tahu bahwa tujuannya ibadah. Namun kalau tujuan Allah menciptakan manusia, ini mungkin yang sedikit orang yang mengetahuinya. Karena pada hakikatnya ada dua tujuan penciptaan manusia yang tertulis di dalam Al-Quran. Yang pertama mungkin kita sudah tahu, yaitu tujuannya ibadah, itulah tujuan bagi manusia. Namun yang kedua adalah tujuan bagi Allah, ini yang jarang sekali dibahas, yaitu Allah ingin merahmati manusia. Dengan cara apa? Dengan cara memberi petunjuk. Oleh karena itu, apabila manusia mengikuti petunjuk Allah dengan cara ibadah, maka manusia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kedua tujuan penciptaan manusia, baik bagi Allah maupun bagi manusianya itu sendiri. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk memberi rahmat? Dalilnya terdapat pada surat Hud ayat yang ke-118 sampai dengan 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah." Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya benar-benar Dia akan menjadikan manusia ini umat yang satu. Maksudnya umat yang berada dalam kebenaran. Semuanya Allah beri petunjuk. Namun Allah tidak berkehendak demikian. Allah ingin memberi petunjuk siapa yang dikehendaki maupun menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Wala yazaluna mukhtalifin. Oleh karena itu, mereka senantiasa berselisih. Baik menyelisihi kebenaran maupun berselisih di antara mereka. Karena masing-masing kelompok, masing-masing golongan merasa benar dengan pendapatnya sendiri. Oleh karena itu, inilah yang kita saksikan di dunia saat ini ya. Banyak sekali paham-paham dan agama-agama yang ada di dunia ini. Masing-masing merasa benar dengan apa yang diyakininya. Bahkan di dalam Islam sendiri, banyak golongan-golongannya, banyak firqah-firqahnya. Dan masing-masing firqah bangga dan merasa yakin dengan kebenaran yang ada di dalam golongannya itu. Inilah manusia selalu berselisih. Illa man rahimah rabbuk, kecuali siapa yang Allah berikan rahmat kepadanya. Mereka lah orang-orang yang benar-benar berada dalam kebenaran. Allah memberikan kepada mereka petunjuk. Maka disebut mereka orang yang mendapat rahmat dari Allah. Walizalika khalaqahum, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Inilah dalilnya yang mengatakan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk memberi rahmat. Illa man rahima rabbuk walizalika khalaqahum, kecuali siapa yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Walaupun ayat ini lebih spesifik menjelaskan tentang rahmat berupa petunjuk, namun ayat ini bersifat umum, bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk agar Allah memberikan rahmat kepada manusia. Hanya saja petunjuk ini adalah rahmat Allah yang terbesar. Karena dengan petunjuk, manusia bisa menggunakan rahmat Allah, segala nikmat yang ada di dunia ini dengan benar. Sehingga rahmat itu tidak menjadi musibah bagi dirinya. Dan dengan petunjuk Allah juga, maka nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia ini dapat dipergunakan untuk beramal solih yang akan memberikan kebaikan buat dia dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dengan rahmat yang begitu besar, yaitu surganya. Maka ayat ini bercerita tentang rahmat Allah yang terbesar, yaitu petunjuk. Rahmat Allah yang terbesar di dunia ini. Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Maka telah sempurna kalimat Tuhanmu
benar-benar dia akan memenuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Kenapa demikian? Mereka lah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan atas dirinya rahmat, namun mereka tidak mau menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan membalas mereka dengan azab yang pedih di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul liman ma fis samawati wal ardh." Katakanlah, siapa yang memiliki apa-apa yang ada di langit maupun ada di bumi. Apa-apa nikmat yang ada di dunia maupun surganya nanti di akhirat. Qul lillah. Maka katakanlah, itu semuanya apa yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Kataba ala nafsihir rahmah. Dia telah menetapkan atas dirinya rahmat, membagi-bagikan nikmatnya pada makhluknya yang menginginkannya. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Dan benar-benar dia akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat nanti yang tidak ada keraguan di dalamnya. Untuk apa? Untuk dipertanyakan terhadap nikmatnya yang pernah diberikan dulu di dunia. Allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Dan orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, mereka lah orang yang tidak beriman. Itulah menunjukkan mereka, orang-orang yang tidak mau diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sangat merugi. Allah telah menetapkan atas dirinya untuk memberi rahmat, namun mereka menolaknya. Maka Allah akan membalasnya dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Oleh karena itu ya teman-teman, Al-Quran ini Allah turunkan ke dunia ini sebagai rahmat bagi kita semua. Bagi rahmat untuk manusia. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat 64, Allah berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitabah." Dan tidaklah aku turunkan kepada engkau ya Muhammad kitab ini, Al-Quran ini, illa litubayyina lahumul ladzina ikhtalafu fihi. Kecuali agar engkau menerangkan kepada mereka terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu berfungsi menjadi dua hal. Bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menyelisihinya, dia adalah hujah yang menjelaskan terhadap apa-apa yang mereka berselisihkan. Dan bagi orang-orang yang beriman, yang meyakini kebenaran dari petunjuk Allah, apa-apa yang Allah turunkan, maka petunjuk ini sebagai landasan mereka untuk hidup, sebagai petunjuk dan rahmat apabila petunjuk itu dijalankan, diikuti. Dan dalil ayat ini pun menjadi dalil bahwa apabila kita berselisih, maka harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Karena sesungguhnya kebenaran itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengikuti kebenaran itu, maka dia akan mendapatkan rahmat di dunia ini, dan tentu juga akan mendapatkan rahmat di akhirat nanti. Dan ini Allah pertegas dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun." Sesungguhnya kitab ini, Al-Quran ini diturunkan dengan penuh keberkahan. Apa itu keberkahan? Artinya penuh dengan kebaikan. Wattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wattaqu, dan bertakwalah. La'allakum turhamun, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan kebaikan. Baik kebaikan di dunia ini, karena mengikuti petunjuk Allah, maupun kebaikan di akhirat nanti sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat. Karena Rasulullah diutus untuk menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan wahyu-wahyu Allah. Maka diutusnya Allah kepada manusia ini adalah rahmat bagi manusia semua. Adalah rahmat bagi semesta alam. Hal ini Allah pertegas dalam surat Al-Anbiya ayat 107 sampai dengan 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam.
Namun ayat ini seringkali disalahartikan oleh banyak kaum muslimin, sehingga muncullah suatu istilah yang sangat populer, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Dengan maksud adalah yang penting Islam itu berusaha baik, akhlaknya mesti baik, baik kepada semua manusia, baik kaum muslimin maupun orang-orang kafir, tanpa mempertimbangkan apa-apa perbuatan mereka. Bagaimana sikap mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini suatu pemahaman yang salah. Bahkan tidak jarang sampai untuk mengorbankan agama. Misalnya ibadah bersama ataupun membantu mereka dalam ketaatan mereka dengan alasan bahwa Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Ini adalah pemahaman yang keliru. Padahal yang dimaksud dengan Islam rahmatul lil alamin adalah apabila Islam itu kita terapkan, kita laksanakan, kita ikuti, maka ajaran Islam ini akan memberikan kebaikan kepada kita, akan memberikan kebaikan kepada siapapun yang mengerjakannya. Itu maksudnya. Oleh karena itu, kelanjutan dari ayat ini, ayat kelanjutan yang sering dipotong oleh sebagian orang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul, katakanlah ya Muhammad, innama yuha ilayya, bahwa sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Semata-mata adalah Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu." Ini yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad yang apabila kita ikuti akan memberikan rahmat bagi semesta alam. Fahal antum muslimun, maka maukah kalian untuk berserah diri? Ini maksudnya, yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin yang sesungguhnya. Yaitu apabila kita mau berserah diri kepada agama ini, maka akan memberikan kebaikan bagi orang-orang yang berserah diri dan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Karena dia akan menegakkan kebenaran. Karena dia akan memberikan kebaikan kepada manusia. Dan salah satu memberikan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah melawan orang-orang yang zalim dan sebagainya. Dan melawan segala kesesatan maupun agama-agama yang batil. Karena semua kebatilan ini akan membawa ke dalam neraka. Jadi tidak benar bahwa yang disebut dengan Islam rahmatul lil alamin adalah yang penting kita baik kepada semua orang. Ini salah. Tidak demikian. Karena sesungguhnya akhlak yang benar yang disampaikan oleh Al-Quran, yaitu kita berkasih sayang sesama orang-orang yang beriman dan tegas kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang menyelisihi. Demikian yang dimaksud dengan bahwa Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat. Karena Rasulullah SAW itu diutus untuk menyampaikan Al-Quran ini, untuk menyampaikan petunjuk Allah yang mana petunjuk ini adalah rahmat terbesar yang Allah turunkan ke dunia ini. Oleh karena itu ya teman-teman, sebagai konsekuensi dari tujuan Allah merahmati manusia, dan rahmat yang terbesar adalah petunjuk, sehingga manusia akan mendapatkan rahmat apabila mengikuti petunjuk ini, maka konsekuensinya manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah, agar mendapatkan rahmat Allah. Sebagaimana hal ini telah disampaikan dan mungkin telah berkali-kali kita mendengarnya dalam ayat firman Allah surat Az-Zariyat ayat 55 sampai dengan 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzakir," maka berilah peringatan. Dimulai dengan perintah, maka berilah peringatan. Karena apa? Karena yang akan memberikan kebaikan ini adalah peringatan ini, petunjuk ini. Dan awal dari petunjuk adalah peringatan terhadap kelalaian manusia dan segala sesuatu kekhilafan manusia dan kebodohan manusia. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Hal ini menyatakan bahwa hanya orang-orang berimanlah yang mau menerima peringatan dan mau menjalankan peringatan tersebut. Karena orang yang tidak beriman terhadap wahyu Allah, firman Allah, akan menolak peringatan, akan menolak apapun yang disampaikan dan tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini
kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, hanya untuk taat kepadaku, bukan kepada yang lainnya, bukan menyerahkan dirinya kepada yang lainnya, bukan taat kepada yang lainnya. Tidak boleh ada ketaatan semata-mata hanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan apabila maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma uridu minhum min rizkin, dan aku tidak menghendaki mereka memberikan rizki kepadaku. Dan aku tidak butuh rizki mereka. Aku tidak butuh mereka memberikan sesembahan kepadaku. Ibadah ini semata-mata hanya untuk kebaikan mereka sendiri. Wa ma uridu imun, dan aku tidak pula menghendaki mereka memberikan makan kepadaku. Aku tidak butuh sesajen. Innallaha zuhuwa razzaqul zuquwatin matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang justru memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya, bukan yang meminta rezeki kepada makhluk-makhluknya. Zuquwatin matin, dan dia maha perkasa lagi maha kokoh, maha kuat. Dia tidak butuh makan kepada makhluknya. Itulah teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa sesungguhnya tujuan Allah menciptakan kita ini untuk merahmati, dan kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala apabila kita ibadah kepadanya. Itulah dua tujuan penciptaan manusia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.